Pada saat ini kita persiapkan seluruh hidup kita
ini kita akan bertemu kembali dalam ibadah kita setiap hari Jumat. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat Tuhan yang masih boleh kami nikmati hingga saat ini. Tuhan, kami mengadakan ibadah kami setiap hari Jumatnya. Tuhan Yesus yang baik, kami tadi sudah bersorak-sorai memuji nama Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan Yesus, bukalah hati dan pikiran kami supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan boleh kami jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Yesus sahabatku. Untuk itu, kita akan melihat video tentang kesaksian dari teman-teman kita, siapa itu Yesus dan apa aja yang sudah dilakukan Yesus terhadap kita di dunia ini. Mari sama-sama kita saksikan. Iya, aku tahu tentang Yesus. Iya. Tentu aku tahu. Kamu tahu Yesus? Yesus dari Mami Daddy, dari gereja, dari Alkitab. Dari Mama, dari Papa, dari Abang, dari sekolah sahabat. Mama suka menceritakan cerita Alkitab. Abang tahu dari Mumi. Di Alkitab juga ada. Di Abang juga ada. Jesus is our Savior. 2. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so those who forever believe should not perish but have everlasting life. John 3:16. Anak Allah yang mati di kayu salib. Juru selamat kita. Yesus itu menolong kita. Menyembuhkan orang sakit, Yesus membangkitkan orang meninggal, Yesus menumbuhkan orang yang enggak punya tangan, Yesus membantukan orang yang enggak punya kaki, Yesus membantukan orang miskin. Yesus memberikan 5.000 orang makan. Jesus loved the little children. Jesus calmed the stormy sea. Jesus died on the cross for us. Anak orang sakit dan melakukan banyak mukjizat. Banyak dia melakukan mukjizat. Yang buta dapat melihat, yang tuli dapat mendengar, yang lumpuh dapat berjalan, bahkan yang mati dapat bangkit. Melakukan banyak mukjizat, menolong orang yang banyak. Mata untuk membaca Alkitab, mulut untuk berdoa sama bernyanyi, telinga untuk mendengar firman Tuhan, tangan untuk membantu orang lain, kaki untuk berjalan ke gereja. Dari anak baik dan penuh. Berdoa, bernyanyi, membacakan Alkitab, bersaksi
kepada Tuhan. Abang menjadi anak baik supaya Yesus sayang abang. Baik anak-anak, tadi kita sudah saksikan kesaksian dari teman kita yang sudah kita tonton di video yang tadi, bahwa ada pertanyaan di situ. Siapakah Yesus itu? Iya, Yesus itu ada yang bilang Yesus itu juru selamat, Yesus itu penolongku, Yesus itu adalah sahabatku. Kemudian ada juga pertanyaannya, dari mana kamu mengenal Yesus? Iya, ada yang bilang aku kenal dari ayah ibuku, aku kenal dari Alkitab. Ada juga yang bilang ibuku sering menceritakan tentang Yesus yang ada di Alkitab. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Apa itu pertanyaannya, Miss? Iya, apa saja yang sudah Tuhan lakukan atau Yesus lakukan ketika dia berada di dunia ini? Siapa yang tahu? Iya, Yesus sudah melakukan banyak mukjizat ketika dia berada di dunia ini. Apa aja itu, Miss? Contohnya, Yesus sudah memberikan makan 5.000 orang lewat mukjizatnya. Kemudian apa lagi? Yesus menyembuhkan orang sakit. Kemudian apa lagi? Yesus meredakan angin ribut. Dan apa yang paling penting yang harus kita ingat dan sebentar lagi akan kita peringati hari itu? Siapa yang tahu? Iya, Yesus sudah berkorban untuk kita semua yang ada di dunia ini, manusia-manusia berdosa di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu yang paling penting yang harus kita ingat ya, karena kita semua punya dosa. Jadi Tuhan merelakan dirinya untuk menghapus dosa kita. Dia rela disalibkan, mati untuk kita anak-anaknya. Itu adalah bukti dari Yesus menyayangi, mengasihi kita, karena kita adalah sahabat Yesus. Sekarang ada pertanyaan yang terakhir, dan ini jawaban dari pertanyaan ini harus kamu lakukan di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Kenapa? Karena pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi sahabat Yesus yang setia? Iya, apa ya yang harus kita lakukan? Tubuh kita ini kan ciptaan Tuhan. Tangan sudah Tuhan berikan, mata Tuhan sudah berikan, mulut, kaki, dan semuanya mulai dari atas sampai ke bawah itu adalah pemberian dari Tuhan. Iya. Kemudian apa yang harus kami lakukan ya untuk menjadi sahabat Yesus yang setia? Ya, Miss mau kasih tahu ya. Kita harus melakukan hal-hal yang disenangi oleh Yesus. Apa itu, Miss? Seperti ada di dalam lagu, katanya, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Iya, semua pemberian Tuhan itu kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mulut tidak boleh berbahasa kotor, harus
memuji nama Tuhan, baik itu bernyanyi, baik itu berdoa. Kemudian tangan itu apa? Tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran yang Tuhan tidak sukai. Apa itu pelanggarannya? Tangannya jahil, mengerjain teman, membuat adik menangis. Karena itu Tuhan tidak suka ya. Yang Tuhan suka itu apa tangannya? Membantu, menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Iya, kakinya ngapain ya? Pergi bermain, tidak usah ke gereja, tidak usah memuji nama Tuhan, tidak usah mencari teman-teman yang tidak mau ke gereja. Tidak boleh seperti itu, karena semua yang ada di tubuh kita ini adalah pemberian Tuhan. Jadi kita lakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan, supaya kita bisa menjadi sahabat Yesus yang setia. Bisa anak-anak lakukan? Iya, pintar. Mulai saat ini kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan sukai. Dengan cara seperti itu, kita bisa disebut dengan sahabat Tuhan yang setia. Seperti yang ada tertulis di dalam kitab Yohanes. Siapa yang sudah menyediakan Alkitab di depannya, boleh kita sama-sama buka ya. Kita lihat di dalam kitab Yohanes. Kitab Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-13. Semua sudah dapat? Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-13. Mari sama-sama kita baca. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Iya, di dalam kitab ini jelas ya, dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya. Berarti kasih Tuhan itu paling besar. Karena apa? Katanya di dalam Alkitab ini memberikan nyawanya. Tuhan sudah memberikan nyawanya kepada kita. Dia rela mati di kayu salib, disalibkan untuk menebus dosa kita. Berarti kasih Yesus itu tiada duanya. Tidak ada yang lebih besar daripada kasih Yesus. Demikian firman Tuhan yang boleh dibagikan pada hari ini. Semoga anak-anak dan kita semua boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan boleh menjadi sahabat Kristus, sahabat Yesus yang setia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini. Semoga firman Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari dan boleh menjadi sahabat Yesus yang setia. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami. Tetaplah hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan benar-benar dapat anak-anak terima dan anak-anak menjadi sahabat Tuhan Yesus yang setia. Kita akan tutup ibadah kita pada saat ini. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan sebab Kau besar. Haleluya. Sebab Kau besar, oh Tuhan ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, oh Tuhan ajaib, tiada seperti
ibu orang tua kami yang ada di rumah dan anak-anak